Di sebuah desa yang tenang dan asri, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Usianya baru menginjak 23 tahun, tetapi semangat dan ambisinya sudah melebihi umurnya. Ardi adalah anak seorang petani sederhana yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Walau hidup dalam kesederhanaan, Ardi selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal, dan itu tercermin dalam sikapnya sehari-hari. Sejak kecil, Ardi memiliki impian untuk bisa bekerja di kota besar, terutama di Jakarta kesuksesan sign orang-orang yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar, yang menurutnya bisa memberikan peluang lebih besar untuk meraih impian. Namun, ia sadar bahwa perjalanan menuju kesuksesan itu tidak mudah. Setelah menyelesaikan pendidikan di sebuah perguruan tinggi di kota kecil, ia akhirnya mendapatkan kesempatan magang di sebuah perusahaan swasta besar di Jakarta. Hari pertama Ardi bekerja di perusahaan itu adalah hari yang sangat dinantikan. Ia bangun pagi-pagi sekali, mengenakan setelan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun masih sederhana, dan melangkah penuh keyakinan. Pagi itu, ia tak hanya berjalan menuju kantor, tetapi juga berjalan dengan penuh harapan dan mimpi. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk menunjukkan bahwa seorang pemuda desa sepertinya juga bisa bersaing di dunia profesional yang keras ini. Sesampainya di kantor, Ardi disambut dengan suasana yang ramai, orang-orang sibuk berbicara dan bekerja dengan cepat. Di ruangannya, ia mulai berkenalan dengan beberapa rekan kerjanya yang sudah lebih dulu bekerja di sana. Meski merasa sedikit canggung, Ardi berusaha untuk beradaptasi secepat mungkin. Ia merasa gugup karena ini adalah pertama kalinya ia bekerja di perusahaan sebesar ini, namun semangatnya tak pernah pudar. Baginya, setiap kesempatan adalah sebuah peluang untuk belajar dan berkembang. Hari pertama bekerja berjalan lancar. Ardi diberi tugas untuk membantu rekan-rekannya dalam mempersiapkan beberapa dokumen administrasi yang sangat penting. Ia bekerja dengan penuh semangat, teliti, dan tak pernah ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang ia mengerti. Dalam hati, ia berjanji untuk melakukan yang terbaik, karena ia ingin membuktikan bahwa ia pantas berada di sana. Tak lama setelah itu, saat tengah bekerja di meja kerjanya, Ardi mendengar suara langkah tinggi yang mendekat. Ketika ia menoleh, seorang wanita cantik dengan penampilan yang sangat anggun memasuki ruangannya. Ia adalah Nadia, seorang direktur yang sangat dihormati di perusahaan itu. Dengan penampilannya yang selalu sempurna dan sikap yang tegas, Nadia dikenal sebagai sosok yang sangat profesional, namun juga sangat galak, dan seringkali marah jika ada karyawan yang dianggap tidak bekerja dengan maksimal. Semua orang di kantor takut padanya. Mereka selalu berhati-hati dalam bekerja, takut jika ada kesalahan kecil yang bisa membuat mereka dimarahi. Nadia memandang Ardi sejenak, lalu berbicara dengan suara yang datar. "Kamu pemuda baru ya? Kerja dengan baik, jangan sampai bikin kesalahan." Katanya dengan nada yang tidak terlalu ramah, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah ciri khasnya. Ardi yang mendengar peringatan itu hanya bisa mengangguk dengan hormat. Namun, di dalam hati, ia merasa sedikit takut. Takut jika ada kesalahan yang ia lakukan akan membuat Nadia marah. Namun, di sisi lain, ia juga merasa tertantang. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa melakukan yang terbaik dan memenuhi harapan Nadia sebagai direktur yang terkenal keras tersebut. Hari-hari berikutnya, Ardi bekerja dengan semakin giat. Setiap tugas yang diberikan kepadanya, ia kerjakan dengan penuh perhatian dan ketelitian. Ia selalu datang lebih awal dan pulang lebih larut dibandingkan dengan karyawan lainnya, karena ia tahu bahwa hanya dengan cara ini, ia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Di setiap kesempatan, ia terus belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan keterampilannya. Namun, meskipun Ardi berusaha keras untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna, Nadia tetap terlihat seperti sosok yang sulit didekati. Ia selalu terlihat serius. Bahkan ketika berbicara dengan rekan kerjanya, Nadia tampaknya tidak menunjukkan banyak perhatian kepada siapapun di kantor. Ardi sering melihatnya berjalan dengan angkuh, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggunya. Di sisi lain, Ardi tidak pernah berhenti berpikir tentang Nadia. Meskipun sikapnya yang keras dan galak, Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri Nadia. Di balik sikap profesional dan ketegasannya,
Ia merasa bahwa Nadia sebenarnya adalah wanita yang sangat kuat, tetapi mungkin juga sangat kesepian. Ardi tidak bisa mengungkapkan perasaannya, karena dia tahu bahwa dengan statusnya yang masih seorang magang, tidak ada tempat bagi dirinya untuk memiliki harapan lebih. Namun meskipun tidak bisa mengungkapkan perasaan itu, Ardi tetap berusaha sebaik mungkin dalam setiap tugas yang diberikan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang pemuda desa yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, tetapi seseorang yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan sukses. Hingga suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi yang akan mengubah kehidupan Ardi dan Nadia selamanya. Pagi itu, seperti biasanya, Ardi sudah berada di kantor lebih awal. Ia datang dengan semangat yang tak pernah padam, meskipun ia tahu tantangan yang dihadapinya semakin besar. Hari ini, ia memiliki tugas yang lebih berat dari biasanya, menyusun laporan keuangan yang sangat detail. Ardi mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh ketelitian. Setiap angka, setiap kolom, ia periksa satu persatu. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Namun, hari itu berbeda. Saat tengah hari, ketika Ardi tengah sibuk dengan laporan yang ada di meja, suasana kantor tiba-tiba berubah. Beberapa rekan kerja berbisik-bisik, membicarakan sesuatu dengan cemas. Ardi yang penasaran bertanya, "Ada apa?" Sekarang ada kecelakaan besar di depan kantor. Sebuah mobil mewah menabrak tiang listrik, dan ternyata yang mengendarainya adalah Nadia, ujar salah satu rekan kerja dengan ekspresi cemas. Ardi terkejut. Nadia, direktur yang selama ini ia takuti dan kagumi, kini terlibat dalam kecelakaan. Tanpa berpikir panjang, Ardi segera bergegas meninggalkan meja kerjanya dan berlari keluar menuju lokasi kejadian. Saat ia tiba di lokasi, suasana sangat kacau. Mobil mewah yang melaju kencang itu terguling, dan beberapa orang sudah berada di sekitar mobil mencoba membantu. Tak lama kemudian, polisi dan paramedis datang untuk menangani kecelakaan tersebut. Dengan hati yang gelisah, Ardi mencari tahu lebih lanjut. Beberapa petugas medis mengarahkan orang-orang untuk menjauh, agar mereka bisa segera menangani korban kecelakaan. Namun, Ardi tidak bisa menahan rasa ingin tahu, dan kekhawatirannya. Ia memutuskan untuk mendekat. Begitu ia melihat sosok yang tergeletak di dalam mobil, hatinya berdegup kencang. Itu adalah Nadia, direktur yang selama ini dikenal tegas dan seringkali marah-marah kepada semua karyawan. Tampaknya, Nadia tidak sadarkan diri dan terluka cukup parah. Ardi segera meraih ponselnya dan menghubungi ambulans. Segera ke lokasi, ada kecelakaan dan korban perlu pertolongan segera, kata Ardi dengan suara tegas, namun cemas. Tak lama kemudian, ambulans datang dan paramedis mulai menangani Nadia dengan cepat. Ardi merasa gelisah saat melihat Nadia dibawa ke rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, ia ikut naik ke ambulans, memastikan bahwa Nadia mendapatkan perhatian medis yang tepat. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera membawa Nadia ke ruang perawatan intensif. Ardi hanya bisa duduk di ruang tunggu, menunggu dengan perasaan campur aduk. Rasa khawatir dan rasa bersalah saling bertautan. Meskipun ia tidak mengenal Nadia secara pribadi, ia merasa ada tanggung jawab untuk memastikan wanita itu mendapatkan bantuan yang dia perlukan. Selama berjam-jam menunggu, Ardi tidak bisa menahan pikirannya. Ia memikirkan bagaimana selama ini ia hanya mengenal Nadia sebagai sosok yang keras dan angkuh. Namun, setelah kejadian ini, ia mulai melihat sisi lain dari dirinya. Nadia, yang selalu terlihat begitu kuat dan tidak bisa digoyahkan, kini terbaring lemah. Hatinya merasa tergerak, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia lakukan lebih dari sekadar menunggu di ruang tunggu rumah sakit. Waktu berlalu dengan lambat. Beberapa kali Ardi berdiri, berjalan-jalan sebentar, dan kembali duduk di ruang tunggu. Ia merasa terjepit oleh rasa khawatir dan cemas yang semakin menggerogoti hatinya. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar, lebih dari sekadar tugas atau pekerjaan. Ardi merasa bahwa ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan sifat kemanusiaan yang ia miliki, dan mungkin, lebih dari itu, bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain, bahkan bagi seseorang yang mungkin selama ini tidak begitu memperhatikannya.
Saat senja mulai datang, Ardi akhirnya mendengar suara langkah-langkah yang mendekat. Seorang dokter keluar dari ruang perawatan intensif dan menghampirinya. Tadi kondisinya cukup kritis, tapi sekarang dia sudah stabil, ujar dokter itu dengan nada tenang. Ardi menghela napas lega. Apa dia bisa sadar? Tanyanya dengan cemas. Ya, dia baru saja mulai sadar. Kami akan terus memantau kondisinya, tapi sepertinya dia akan baik-baik saja. Jawab dokter itu sambil memberikan senyuman yang menenangkan. Ardi mengucapkan terima kasih. Dan tak lama setelah itu, ia kembali duduk. Perasaan lega sedikit mengalir dalam dirinya, namun ia tetap merasa tidak sabar untuk bisa melihat Nadia kembali sadar sepenuhnya. Tak lama, ia dipanggil oleh seorang perawat yang memberitahunya bahwa Nadia sudah sadar dan memintanya untuk masuk. Dengan hati yang penuh harap, Ardi melangkah masuk ke ruang perawatan. Ketika ia melihat Nadia terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata yang mulai terbuka, hatinya berdebar. Wanita yang selama ini ia kagumi, dan di sisi lain, ia juga merasa sedikit takut. Kini terlihat begitu rapuh. Nadia mengerjapkan matanya beberapa kali sebelum akhirnya fokus pada sosok yang berdiri di dekat ranjangnya. Ardi? Nadia berbisik dengan suara yang lemah namun penuh rasa terkejut. Kamu di sini? Ardi mengangguk dan tersenyum kecil. Iya, saya di sini. Kamu sudah aman sekarang, jawabnya dengan lembut. Kamu sempat mengalami kecelakaan dan saya yang membawamu ke rumah sakit. Nadia menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih, namun di mata itu juga terlihat rasa kebingungan. Aku nggak tahu harus bagaimana. Terima kasih Ardi, ucapnya dengan suara yang pelan. Aku nggak pernah tahu kamu akan melakukan ini untukku. Ardi hanya tersenyum. Itu hal yang seharusnya saya lakukan, Nadia. Saya hanya ingin kamu baik-baik saja. Selama beberapa hari ke depan, Ardi terus menemani Nadia di rumah sakit. Meskipun Nadia masih tampak lemah dan perlu banyak istirahat, ia tak pernah merasa sendirian. Ardi selalu ada di sisinya, membantu menenangkan, memberi semangat, dan merawatnya dengan penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang ia tidak pernah duga akan muncul, terutama dari seorang pemuda desa yang sebelumnya hanya ia kenal sebagai orang yang bekerja dengan teliti di kantornya. Namun, kini Ardi menjadi sosok yang tak terduga dalam hidupnya. Seorang pria yang dengan tulus merawatnya saat ia terjatuh, tanpa syarat. Dan tanpa disadari, perasaan yang tumbuh di hati Nadia perlahan mulai berubah, menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Hari-hari berlalu dengan cepat di rumah sakit, dan Ardi tidak pernah sekalipun meninggalkan Nadia sendirian. Meskipun ia merasa lelah dan terkadang cemas, setiap kali melihat senyum kecil yang tersungging di bibir Nadia, hatinya merasa lebih tenang. Nadia, yang sebelumnya tampak begitu tegar dan angkuh, kini menunjukkan sisi lembutnya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun ia masih merasa lemah karena kecelakaan itu, Ardi bisa merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Setiap kali mereka berbicara, ada kedekatan yang terbentuk tanpa mereka sadari. Perasaan itu tumbuh begitu perlahan, namun semakin mendalam. Pada suatu pagi, ketika Ardi sedang duduk di samping ranjang Nadia yang masih terbaring lemah, ia mendengar suara Nadia yang memanggilnya dengan lemah. Ardi, aku ingin berterima kasih padamu, ucap Nadia dengan suara yang lembut, meskipun suaranya masih terdengar parau karena kelelahan. Ardi menoleh, melihat Nadia yang membuka matanya dengan susah payah, tetapi tetap mencoba tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Nadia. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kamu tidak sendirian, jawab Ardi, berusaha memberikan kenyamanan pada Nadia. Nadia menghela napas pelan, merasa sedikit lebih baik meski masih terlihat pucat. Aku tahu, tapi aku merasa kamu telah melakukan lebih dari itu. Selama ini, aku merasa seperti hidup dalam dunia yang terlalu keras, dan kamu datang dengan cara yang sangat berbeda. Aku merasa terkesan dengan dirimu, Ardi, ucap Nadia. Suara yang terucap hampir tak terdengar. Ardi merasa sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah mengira bahwa Nadia, sosok yang begitu kuat dan seringkali sulit dijangkau, akan mengungkapkan perasaan seperti itu padanya.
Ia menunduk sejenak, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai berantakan. Aku hanya berusaha membantu. Kamu sudah banyak membantu aku dengan cara yang lain, Nadia. Jawab Ardi sambil menatap Nadia dengan tulus. Kamu selalu membuatku merasa terinspirasi untuk bekerja lebih baik, meskipun kamu tak pernah tahu itu. Nadia tersenyum lembut, merasakan kehangatan dalam kata-kata Ardi. Aku minta maaf, Ardi, jika selama ini aku selalu terlihat keras dan angkuh. Aku hanya merasa bahwa dunia ini tidak memberi ruang bagi kelemahan. Aku terjebak dalam ketegasan itu, dan aku tidak pernah benar-benar tahu betapa berartinya seseorang seperti kamu. Ardi hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Nadia, tetapi ia juga tidak ingin terburu-buru dalam memahami perasaan itu. Semua ini terasa begitu baru baginya. Ia hanya ingin memberikan dukungan kepada Nadia tanpa mengharapkan lebih. Namun, perasaan yang timbul di hatinya tidak bisa disangkal. Ardi mulai menyadari bahwa ia merasakan ketertarikan yang lebih besar terhadap Nadia daripada sekadar rasa kasihan atau kewajiban moral. Nadia adalah seorang wanita yang sangat kuat, pintar, dan memikat. Namun, Ardi juga mulai melihat bahwa di balik ketegasan dan kecantikannya, Nadia juga memiliki kelembutan dan kerentanannya. Nadia yang sedang berjuang untuk sembuh adalah sosok yang sangat manusiawi, dan itu membuat Ardi semakin terikat padanya. Pada malam yang hening, ketika Ardi duduk di kursi samping ranjang Nadia, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada tekanan dari pekerjaan, tidak ada tuntutan, hanya ada dirinya dan Nadia. Seiring waktu, ia mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, perasaan yang tumbuh di antara mereka bukan sekadar rasa terima kasih atau kewajiban semata. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka, sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan profesional atau karyawan dan atasan. Beberapa hari kemudian, Nadia tuh mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka-lukanya mulai sembuh, dan ia semakin banyak bergerak, meskipun masih harus berhati-hati. Ardi tetap berada di sisinya, membantu dengan segala kebutuhan, mulai dari memberikan makan hingga menemani saat Nadia merasa bosan di kamar rumah sakit. Semua itu dilakukan Ardi dengan sepenuh hati, tanpa ada niat lain selain untuk memastikan Nadia benar-benar pulih dan bisa kembali menjalani hidupnya. Namun, perasaan yang semakin dalam di hati Ardi tak bisa ia sembunyikan lebih lama lagi. Ia merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Bahkan, ia mulai menyadari bahwa ia sangat ingin melindungi Nadia, bukan hanya sebagai seorang atasan atau rekan kerja, tetapi sebagai seseorang yang sangat istimewa dalam hidupnya. Ardi ingin menjadi orang yang selalu ada untuk Nadia, apapun yang terjadi. Pada suatu sore, setelah hampir seminggu mereka bersama di rumah sakit, Nadia menatap Ardi dengan tatapan yang berbeda. Ada kehangatan di mata itu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ardi, panggilnya, dan Ardi menoleh. Ya, Nadia, jawab Ardi dengan suara yang lembut, menyadari bahwa suasana hati Nadia terlihat berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu tahu bahwa selama aku terbaring di sini, aku merasa ada sesuatu yang sangat berharga yang datang padaku? Nadia mulai berkata dengan perlahan, hampir ragu-ragu. Aku merasa bahwa aku belum pernah benar-benar mengenal diriku sendiri sampai aku bertemu denganmu. Kamu mengajarkan aku untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk melihat sisi lain dari diriku yang selama ini tertutup oleh ketegasan dan kekakuan. Ardi terdiam, tak tahu harus berkata apa. Namun, hatinya berbunga dengan rasa bahagia. Aku hanya ingin kamu bahagia, Nadia. Itu yang terpenting, jawabnya dengan tulus. Nadia menarik napas dalam-dalam seolah-olah ia sudah memutuskan sesuatu dalam hatinya. Aku tahu aku mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu, Ardi. Seiring aku sembuh dan semakin banyak berinteraksi denganmu, aku mulai merasakan sesuatu. Sesuatu yang berbeda. Aku merasa jatuh cinta padamu, ujar Nadia. Dan kata-katanya seperti membawa Ardi ke dalam kebingungannya yang penuh perasaan. Ardi menatap Nadia dengan mata yang terbelalak, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Nadia, direktur yang angkuh dan tegas,
mengungkapkan perasaan cinta padanya. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana, tetapi ia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Nadia dengan lembut, merasakan kehangatan yang membanjiri hatinya. Aku juga merasa hal yang sama, Nadia. Aku juga jatuh cinta padamu, jawab Ardi dengan suara yang bergetar, mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. Keduanya saling memandang, dan dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Cinta yang tak terduga ini adalah hasil dari sebuah perjalanan yang penuh dengan pengorbanan, keberanian, dan kejujuran yang muncul di tengah-tengah kesulitan. Mereka berdua akhirnya mengerti bahwa cinta datang ketika mereka tidak mencari, tetapi ketika mereka benar-benar saling membutuhkan dan membuka hati satu sama lain. Setelah pengakuan perasaan itu, kehidupan antara Ardi dan Nadia mulai berubah secara perlahan, namun pasti. Ardi yang awalnya hanya seorang pemuda magang yang bekerja keras untuk membuktikan dirinya, kini merasa dirinya terikat dengan wanita yang begitu kuat dan penuh ambisi. Nadia, yang selama ini hanya dikenal sebagai sosok yang tak terjangkau, kini menjadi seseorang yang lebih manusiawi di matanya. Perasaan cinta mereka tumbuh dengan cara yang tak terduga, tetapi mereka berdua sepenuhnya menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Kehidupan di kantor pun berubah. Nadia, meskipun masih sering bersikap profesional, mulai menunjukkan sisi lembutnya kepada Ardi. Mereka mulai berbicara lebih banyak di luar pekerjaan. Tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan pribadi, masa lalu mereka, dan apa yang mereka impikan di masa depan. Ardi menyadari bahwa meskipun mereka berada di dunia yang sangat berbeda, mereka saling melengkapi satu sama lain. Namun, hubungan yang mereka bangun tidak sepenuhnya mulus. Mereka berdua menyadari ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, terutama dari lingkungan sekitar. Ardi, sebagai seorang pemuda yang baru pertama kali merasakan cinta dengan seseorang yang begitu kuat dan berpengaruh, sering merasa cemas. Ia khawatir jika hubungan mereka akan terbongkar ke publik, terutama kepada rekan-rekan kerja Nadia di kantor yang sudah terkenal dengan sikap konservatif dan pandangan tradisional mereka. Suatu sore, ketika Ardi dan Nadia sedang duduk di sebuah kafe setelah selesai bekerja, Ardi mengungkapkan kekhawatirannya. Nadia, aku mulai merasa cemas. Kita tidak bisa terus seperti ini, kan? Hubungan kita bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima di tempat kerja. Aku khawatir kalau nanti orang-orang di kantor tahu tentang kita, itu akan mempengaruhi karirmu, kata Ardi dengan raut wajah yang serius. Meskipun di dalam hatinya ia merasa tidak ingin menyembunyikan perasaan mereka lebih lama lagi. Nadia menatap Ardi dengan tatapan yang penuh pengertian. Ia tahu betul apa yang Ardi rasakan, dan ia pun merasakan hal yang sama. Aku tahu, Ardi, ini memang tidak mudah. Dan aku juga khawatir dengan pandangan orang-orang di sekitar kita. Aku sudah lama bekerja keras untuk mencapai posisi yang aku miliki sekarang, dan aku tidak ingin hubungan kita merusak segalanya, jawab Nadia. Suaranya penuh dengan ketegasan, namun ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan dari matanya. Ardi menunduk, merasa beban berat menekan dadanya. Aku tidak ingin kamu kehilangan semuanya hanya karena aku. Aku tahu kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan mungkin ini semua hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Namun, Nadia menggenggam tangan Ardi dengan lembut, memberikan rasa ketenangan yang selama ini ia cari. Ardi, titik kedua yang lebih penting bagi aku daripada kebahagiaan kita. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku lebih memilih berjuang untuk hubungan ini bersama kamu, daripada hidup dalam ketakutan tentang apa yang orang lain katakan. Mendengar kata-kata Nadia, Ardi merasa ada kelegaan yang luar biasa. Namun ia tahu bahwa keputusan yang mereka ambil akan sangat sulit, dan mereka harus siap menghadapi segala konsekuensi dari hubungan mereka yang tidak biasa ini. Keesokan harinya, Ardi kembali ke kantor dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lebih dekat dengan Nadia. Namun di sisi lain, ia juga merasa semakin khawatir dengan apa yang akan terjadi pada karirnya. Dan bagaimana orang-orang akan memandangnya. Apalagi, mereka harus menjaga hubungan ini dengan sangat hati-hati. Di kantor, mereka harus tetap menjaga profesionalisme, meskipun perasaan mereka semakin kuat. Hari itu, saat Ardi sedang sibuk bekerja,
ia dipanggil oleh atasan langsungnya. Pak Andri, seorang manajer senior di perusahaan tempat mereka bekerja. Pak Andri adalah sosok yang sangat dihormati di kantor, tetapi ia juga dikenal sangat tegas dan seringkali tidak segan-segan memberikan peringatan keras kepada karyawan yang melanggar aturan. Ardi merasa sedikit cemas ketika ia dipanggil ke ruangannya. "Ardi, saya ingin bicara dengan kamu," ujar Pak Andri dengan nada yang serius. Ardi berjalan masuk ke ruangannya dan duduk di kursi yang sudah disediakan. "Ada apa-apa, Pak?" tanyanya, berusaha menenangkan dirinya. Pak Andri menatap Ardi dengan tatapan tajam. "Saya dengar kabar bahwa kamu dekat dengan Nadia. Benar begitu?" tanya Pak Andri, suaranya tetap tegas, namun ada sedikit rasa penasaran. Ardi terdiam sejenak, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Ya, Pak. Kami memang saling mengenal, tapi itu tidak lebih dari itu," jawab Ardi, berusaha menjaga profesionalisme. Pak Andri mengangguk pelan, lalu berkata, "Kamu tahu, Ardi, hubungan antara atasan dan bawahan itu bisa berisiko. Itu bisa merusak dinamika tim, dan lebih buruk lagi, bisa merusak reputasi kamu dan Nadia. Kamu harus berpikir matang-matang." Ardi merasa sebuah beban yang semakin berat. Ia tahu apa yang Pak Andri katakan ada benarnya. Tidak hanya masalah karirnya, tetapi hubungan mereka bisa memengaruhi banyak hal di tempat kerja, dan ini adalah risiko besar yang tidak bisa dianggap remeh. "Tapi saya juga tidak ingin menyakiti Nadia, Pak. Kami merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional," jawab Ardi dengan suara pelan, mencoba menjelaskan perasaannya. Pak Andri menatapnya dengan serius, kemudian menghela napas. "Saya mengerti, Ardi. Tetapi kamu harus mempertimbangkan semuanya dengan matang. Terkadang, cinta tidak selalu berjalan seiring dengan career. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya." Mendengar kata-kata itu, Ardi merasa sangat tertekan. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Nadia. Tetapi di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan kesempatan besar yang telah ia dapatkan di perusahaan ini. Sementara itu, Nadia juga sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Ia sudah merasakan perubahan dalam dirinya, dan meskipun ia merasa semakin jatuh cinta pada Ardi, ia tahu bahwa hubungan ini bisa membawa konsekuensi besar. Sebagai seorang direktur, ia memiliki tanggung jawab yang besar, dan jika hubungan mereka terbongkar, itu bisa merusak citranya di mata rekan-rekan kerjanya. Suatu malam, setelah beberapa hari berdebat dengan dirinya sendiri, Nadia menghubungi Ardi. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe tempat mereka pertama kali berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka. Di sana, mereka duduk bersama, saling memandang dalam diam sejenak, sebelum Nadia akhirnya membuka mulut. "Ardi, aku tidak ingin hidup dalam penyesalan, tapi aku juga tidak ingin merusak karier kita berdua," ujar Nadia. Suaranya terdengar penuh dengan kebingungannya. Ardi memegang tangan Nadia dengan lembut. "Aku tahu, Nadia. Aku pun merasa hal yang sama. Kita harus membuat pilihan yang tepat untuk masa depan kita," jawabnya, merasakan beratnya keputusan yang harus mereka buat. Pada titik itu, mereka berdua tahu bahwa pilihan yang mereka ambil akan menentukan arah hidup mereka. Mereka harus memutuskan apakah hubungan ini lebih penting daripada segala hal lain, ataukah mereka harus berpisah demi menjaga karir dan reputasi mereka di mata dunia. Namun, ada satu hal yang pasti. Meskipun mereka menghadapi banyak rintangan, cinta mereka akan tetap ada, dan itu adalah sesuatu yang tak akan mudah mereka lupakan. Hari-hari setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Ardi dan Nadia semakin merasa cemas akan masa depan hubungan mereka. Meskipun keduanya merasa begitu terikat satu sama lain, realitas yang ada di sekitar mereka tak bisa diabaikan. Lingkungan kerja, pandangan orang-orang, dan tanggung jawab mereka masing-masing sebagai individu yang berstatus tinggi di perusahaan memberikan tekanan yang tak bisa disangkal. Nadia, yang semula tampak sangat tegas dan tidak terpengaruh oleh perasaan orang lain, kini mulai merasakan dilema besar dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang baru dan indah, sesuatu yang jauh lebih penting daripada career dan status yang ia bangun selama bertahun-tahun. Namun di sisi lain, ia merasa cemas akan dampaknya.
ia telah mencapai puncak karir yang sangat sulit diraih oleh banyak orang, dan jika hubungan ini diketahui oleh rekan-rekannya, bisa saja itu menjadi bumerang yang merusak segalanya. Ardi, di sisi lain, merasa berada di persimpangan yang sama. Sebagai seorang pemuda desa yang datang ke Jakarta dengan harapan tinggi untuk meraih impian, ia tidak bisa menutupi perasaannya. Nadia bukan hanya seorang atasan, tetapi ia juga wanita yang membuatnya merasa dihargai, dipahami, dan dicintai. Namun, Ardi tahu bahwa ia juga harus memilih dengan bijak. Ia tidak ingin merusak segalanya, terutama karirnya, yang baru mulai berkembang dengan baik di perusahaan besar ini. Setelah berpikir panjang, mereka berdua memutuskan untuk mengambil langkah yang bijaksana. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan mereka tetap rahasia untuk sementara waktu, hingga mereka bisa memastikan bahwa hubungan itu tidak akan mempengaruhi pekerjaan mereka atau merusak karier mereka masing-masing. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, namun mereka merasa itu adalah langkah terbaik yang bisa diambil. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian. Ardi tetap bekerja keras dan menjaga profesionalismenya di kantor. Begitu juga dengan Nadia, yang berusaha untuk tetap menjaga jarak dalam urusan pribadi di depan rekan-rekannya. Namun, meskipun mereka harus menyembunyikan perasaan mereka, keduanya merasa ada kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Suatu sore, ketika Ardi sedang bekerja di kantor, ia menerima pesan singkat dari Nadia. Tiba-tiba, hatinya berdebar kencang. "Aku ingin bicara," tulis Nadia. Ardi segera membalas pesan itu dan mengatur waktu untuk bertemu di tempat yang lebih aman. Sebuah taman kecil dekat kantor, tempat mereka dulu sering berbicara tanpa ada yang mengganggu. Begitu mereka bertemu, Nadia langsung membuka percakapan dengan sebuah pertanyaan serius. "Ardi, apakah kamu yakin ini yang terbaik untuk kita?" "Aku merasa semakin berat menyembunyikan semuanya. Dan aku tahu kita berdua tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa, jika kita terus menyembunyikan hubungan ini, kita akan kehilangan banyak hal yang sebenarnya sangat penting." Ardi menatap Nadia dengan tatapan penuh makna. "Aku juga merasa hal yang sama, Nadia. Aku sudah mulai merasa cemas setiap kali kita bertemu di kantor. Seperti ada sesuatu yang selalu mengganjal. Tapi aku juga tidak ingin merusak karir kita." Nadia menghela napas panjang. "Aku juga tidak ingin kehilangan karirku, Ardi. Tapi aku rasa kita harus jujur pada diri sendiri. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Mungkin sudah saatnya kita memutuskan apakah hubungan ini bisa lebih dari sekadar rahasia." Ardi merasakan hati yang bergejolak. Ia tahu bahwa keputusan yang mereka buat sekarang akan sangat memengaruhi masa depan mereka. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ardi dengan ragu. Nadia tersenyum lembut. "Kita harus berbicara dengan atasan kita, Ardi. Kita harus jujur dan memperjelas semuanya. Aku tidak ingin terus menyembunyikan perasaan ini. Tetapi aku juga ingin memastikan bahwa kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak, tanpa takut akan konsekuensi yang mungkin datang." Ardi terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Nadia. Ini adalah langkah besar yang harus mereka ambil, untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada dunia, dan menerima segala risiko yang ada. Pada malam yang sama, setelah percakapan yang penuh pemikiran itu, Ardi dan Nadia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Andri, manajer senior mereka, yang dikenal sebagai orang yang sangat dihormati di perusahaan. Mereka merasa bahwa hanya dengan keterbukaan yang sesungguhnya, mereka bisa melangkah lebih jauh dan tidak terjebak dalam keraguan yang tak berujung. Esok harinya, mereka berdua menemui Pak Andri di ruang kerjanya. Pak Andri, yang sudah lama mengenal mereka berdua, menatap mereka dengan penuh perhatian saat mereka masuk ke dalam ruangan. "Kalian berdua ingin bicara tentang sesuatu, ya?" Pak Andri mulai. Suaranya tenang namun penuh tanda tanya. Nadia dan Ardi saling bertukar pandang sejenak, lalu Nadia dengan tegas memulai percakapan. "Pak Andri, kami ingin memberitahukan sesuatu yang penting. Kami sedang menjalin hubungan. Kami memutuskan untuk terbuka dan jujur kepada Anda karena kami merasa ini adalah langkah yang benar." Pak Andri terdiam sejenak. Ardi bisa merasakan ketegangan yang menggantung di ruangan itu. "Saya mengerti.
Hubungan antara atasan dan bawahan memang selalu menjadi hal yang sensitif. Tapi yang lebih penting, bagaimana hubungan ini akan memengaruhi pekerjaan kalian di perusahaan ini. Pak Andri, kami berdua ingin memastikan bahwa hubungan kami tidak akan mengganggu pekerjaan kami. Kami sepenuhnya berkomitmen pada pekerjaan kami dan akan terus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Jawab Nadia dengan tegas. Pak Andri mengangguk perlahan, memikirkan apa yang baru saja mereka ungkapkan. Saya menghargai keterbukaan kalian. Namun, ini bukanlah hal yang mudah. Kalian harus siap menghadapi tantangan, baik dari dalam diri kalian sendiri maupun dari rekan kerja yang mungkin tidak sependapat dengan hubungan ini. Nadia dan Ardi saling berpandangan, namun mereka merasa lega setelah mengungkapkan segalanya. Mereka tahu bahwa meskipun jalan yang mereka pilih penuh dengan ketidakpastian, mereka akan menghadapinya bersama. Keputusan untuk menjadi terbuka dan jujur adalah langkah pertama mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik, apapun konsekuensinya. Hari-hari berikutnya di kantor terasa lebih ringan. Meskipun hubungan mereka masih belum diketahui banyak orang, keduanya merasa lebih bebas dan tidak lagi terbelenggu oleh kebohongan. Mereka tetap menjaga profesionalisme di tempat kerja, tetapi perasaan mereka terhadap satu sama lain semakin kuat. Suatu hari, beberapa minggu setelah percakapan dengan Pak Andri, Nadia dan Ardi dipanggil untuk menghadiri rapat penting di kantor pusat perusahaan. Rapat itu akan menjadi titik balik penting dalam karier mereka. Dalam rapat tersebut, keputusan besar akan diambil yang bisa memengaruhi posisi mereka di perusahaan. Ketika rapat selesai dan mereka keluar dari ruangan, Pak Andri mendekati mereka berdua dengan senyum yang mengarah ke pengertian. Kalian berdua sudah menunjukkan integritas dan profesionalisme yang luar biasa. Saya ingin memberi kalian kesempatan untuk berkembang lebih jauh di perusahaan ini, tanpa ada ketakutan atau kekhawatiran. Saya percaya kalian akan mampu menghadapinya bersama. Ardi dan Nadia merasa terharu mendengar kata-kata itu. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih, meskipun penuh dengan tantangan, akhirnya membawa mereka pada sebuah titik di mana mereka bisa lebih bebas menjalani hubungan mereka. Pada akhirnya, cinta mereka, yang dimulai dengan rasa takut dan keraguan, berkembang menjadi sebuah hubungan yang penuh dengan keberanian dan kejujuran. Mereka belajar bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjadi diri sendiri, meskipun dunia di sekitar mereka tidak selalu mendukung pilihan tersebut. Ardi dan Nadia akhirnya mengetahui satu hal yang pasti. Tidak ada hal yang lebih kuat daripada cinta yang dibangun dengan ketulusan, dan tidak ada yang lebih indah daripada bisa menjalani hidup bersama